Halo semuanya, memento vivere, yang artinya ingatlah untuk hidup. Kehidupan dengan seperangkat masalahnya memang menyebalkan, namun ingatlah untuk tetap memaknainya dan menikmatinya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kali ini kami akan membahas mengenai peranan vintage dalam kewirausahaan. Oke. Yang tentunya beranggotakan ada Viljan, Novitrio, Rifda, Fauziah, Nisha, Bill, dan juga Astriani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari vintage. Indonesia mulai dibanjiri dengan vintage atau financial technology. Teknologi finansial yang hadir di Indonesia juga bermacam-macam, mulai dari produk dalam negeri hingga produk luar yang masuk ke dalam negeri. Vintage adalah salah satu jenis industri yang mulai digandrungi Indonesia. Pemerintah Indonesia juga turut mendukung adanya startup vintage karena dipercaya dapat meningkatkan inklusi keuangan. Peningkatan inklusi keuangan berarti adanya peningkatan akses keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akun perbankan. Pada tahun 2019 ini, Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DKNI menargetkan 75% inklusi keuangan. Itulah kenapa pemerintah Indonesia menyusun kebijakan inklusi keuangan demi menarget masyarakat yang berada di ekonomi menengah ke bawah. Transaksi keuangan yang awalnya dilakukan dengan cash atau menggunakan kartu debit dan kredit sekarang bisa dilakukan dengan tap QR code menggunakan gawai. Lalu selanjutnya mengenai konsep vintage. Pengertian dari vintage atau financial technology adalah suatu hasil gabungan antara jasa keuangan dan teknologi yang membuat perubahan pada bisnis model dari yang sebelumnya konvensional menjadi moderat. Definisi financial technology ditegaskan juga oleh Bank Indonesia melalui situs resminya, di mana financial technology adalah hasil gabungan antara teknologi dan jasa keuangan, di mana model bisnis berubah dari yang konvensional menjadi yang lebih moderat. Lalu selanjutnya ada peranan vintage dalam dunia kewirausahaan. Teknologi memiliki dampak positif pada perubahan ekonomi, terutama dalam hal vintage yang memberikan akses keuangan yang praktis, efisien, dan nyaman. Di tengah pandemi COVID-19, Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam transaksi vintage, menandakan adaptasi yang progresif terhadap digitalisasi sektor keuangan. Peran vintage ini sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi tercermin dalam pembiayaan modal, khususnya vintage lending yang memberikan akses pembiayaan kepada jutaan penerima pinjaman UMKM. Vintage juga berkontribusi pada inklusi keuangan dengan layanan terjangkau, memudahkan akses terhadap produk dan layanan keuangan. Inovasi vintage juga tidak hanya meningkatkan literasi keuangan, tetapi juga memfasilitasi transaksi dan membantu kinerja bisnis UMKM. Meskipun memberikan manfaat yang signifikan, pengguna vintage masih dihadapkan pada kendala seperti pemahaman terbatas tentang teknologi, kurangnya sosialisasi dari penyelenggara vintage, dan masalah jaringan yang tidak stabil. Namun, vintage telah memberikan kemudahan dalam transaksi, mengelola keuangan, serta memproses transaksi yang lebih efisien bagi UMKM dan pelanggan. Secara keseluruhan, vintage ini membuka peluang besar untuk memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan, memberikan solusi terhadap potensial terhadap berbagai kendala dalam mendapatkan akses keuangan yang sebelumnya terbatas. Vintage sebagai alat untuk menyelesaikan masalah kewirausahaan. UMKM di Indonesia periode tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan sejumlah 59,2 juta unit pada tahun 2015 menjadi sekitar 64,19 juta unit di tahun 2019. UMKM dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia serta dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan nilai pendapatan per kapita daerah hingga personal. Beberapa permasalahan krusial yang dihadapi oleh UMKM dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Yang pertama ialah permodalan. UMKM masih menghadapi kendala dalam penambahan modal kerja untuk pembiayaan atau investasi. Walaupun pemerintah sudah membantu dalam memberikan kredit usaha rakyat atau sering disebut dengan KUR,
untuk permodalan, akan tetapi KUR mikro yang diberikan masih sangat rendah, yaitu maksimal 5 juta rupiah, dan proses pengajuan yang cukup rumit dan jangka waktu pelunasan. Yang kedua ialah kesulitan pemasaran. Pengusaha kurang mampu memasarkan produknya melalui media massa dengan jangkauan yang luas dikarenakan kurangnya media promosi. Lalu yang ketiga, ada keterbatasan sumber daya manusia. Rendahnya kualitas SDM dalam UMKM terlihat dari ketidakmampuan dalam membuat laporan keuangan, pembukuan, media promosi, serta profil usaha yang relevan dengan era ekonomi digital saat ini, sehingga menyebabkan sangat rentan terhadap persaingan pasar bebas. Lalu yang keempat, ada keterbatasan bahan baku. Para pengusaha sering mengalami kesulitan dalam perolehan bahan baku, ataupun suppliernya terbatas, dan harga yang mahal, bahkan perlengkapan produksi yang tidak lengkap menghasilkan variasi produk yang statis. Fintech sebagai alat untuk menyelesaikan masalah kewirausahaan. Fintech adalah inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang memberikan kemudahan dalam menggunakan dan memanfaatkan berbagai layanan jasa keuangan secara digital. Fintech dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama crowdfunding dan peer-to-peer lending. Crowdfunding adalah teknik pendanaan unit usaha atau proyek usaha yang melibatkan manusia secara luas. Sedangkan P2P lending adalah teknik memberikan pinjaman uang pada individu atau bisnis secara online. Yang kedua, aggregator mengumpulkan dan mengelola data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga, risk and investment management, yaitu teknik pengelolaan risiko dan investasi dalam bentuk digital. Selanjutnya, peluang fintech dalam dunia kewirausahaan. Fintech dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan UMKM di Indonesia karena dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan di sektor keuangan. Fintech dapat digunakan dalam digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran, dan transaksi online. Ini juga memainkan peran dalam menarik pelanggan baru dan membuat transaksi lebih mudah. Pandemi ini juga telah meningkatkan potensi fintech untuk UMKM karena dapat membantu mengatasi kekhawatiran konsumen, digitalisasi, dan masalah loyalitas. Tantangan fintech dalam dunia kewirausahaan. Dampak fintech pada pengembangan UMKM meliputi infrastruktur, risiko manajemen sumber daya manusia atau SDM, dan keterampilan keuangan. Aplikasi fintech membutuhkan akses internet yang dapat memfasilitasi semua transaksi keuangan untuk UMKM. Pendidikan tentang produk dan layanan hukum sangat penting untuk keberhasilan UMKM. Adopsi fintech diatur oleh Kantor Pajak Indonesia atau OJK dan Hukum Pajak Digital Indonesia. Orang Indonesia memiliki tingkat keterampilan keuangan yang bervariasi, dengan keterampilan membaca yang baik 21,84%, efisien 75,69%, kurang terlatih 2,0%, dan tidak tertulis 0,41%. Pinjaman fintech, terutama pinjaman online atau peer-to-peer, merupakan tantangan yang signifikan bagi masyarakat yang rendah literasi dan digital. Pemerintah, lembaga perbankan, dan perusahaan fintech harus bekerja sama untuk mengembangkan aplikasi yang lebih baik dan lebih efisien untuk layanan keuangan UMKM. Studi kasus peran fintech dalam dunia kewirausahaan. Yang pertama, ada studi kasus pada toko Bali Bagus. Studi di toko Bali Bagus mengungkapkan bahwa aplikasi Lam Mikro dapat membantu perusahaan mengelola laporan keuangan sesuai dengan standar EMKM atau entitas mikro kecil dan medium. Aplikasi Lam Mikro mengacu fungsi jurnal laba dan rugi dan neraca. Ini dapat digunakan pada smartphone Android untuk membantu penggunaan dalam mengelola laporan keuangan. Namun aplikasi ini kekurangan manajemen akuntansi yang tepat, menyebabkan masalah antara perusahaan dan karyawannya. Aplikasi Lam Mikro dapat memberikan beberapa manfaat, seperti mengevaluasi kinerja karyawan, menyediakan laporan situasi keuangan, memungkinkan penggunaan untuk membuat keputusan keuangan yang terinformasi, memberikan informasi akuntansi yang akurat, mencegah editing jurnal, membutuhkan akses internet, dan mengaktifkan pengiriman file PDF melalui smartphone. Yang kedua,
Studi kasus pada Alvin Souvenir Lumajang. Studi Alvin Souvenir Lumajang mengungkapkan bahwa pengguna aplikasi akuntansi Android dapat membantu memenuhi kebutuhan informasi akuntan perusahaan dan meningkatkan efisiensi sistem. Membantu dalam mengelola informasi akuntansi perusahaan, memastikan catatan yang akurat, dan mengontrol transaksi. Namun, aplikasi ini juga memiliki keterbatasan seperti kurangnya manajemen akuntan yang baik, pencatatan manual, pengumpulan data yang tidak mencukupi, kebutuhan untuk mencakup data dengan informasi yang akurat, ukuran aplikasi dan database tidak dapat diakses ketika smartphone perusahaan diganti. Nah, ini peran fintech dalam dunia kewirausahaan untuk pemulihan ekonomi. Menurut artikel kompas.com, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan UMKM telah kembali ke kondisi normal pada kuartal kedua tahun 2021. Sebuah survei yang dilakukan oleh Mandiri Institute pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 85% responden mengatakan bahwa kondisi usahanya kembali normal pada kuartal kedua. Kenormalan ini terjadi karena UMKM telah beralih ke platform digital. Penjualan e-commerce selama pandemi meningkat sebesar 25%. Menurut survei Asosiasi E-commerce Indonesia, Kompas 2021 menurut kompas.com, dari 23,9 juta UMKM, 15,3 juta telah memasuki platform digital pada 21 Agustus 2021. Jumlah ini melampaui target rencana sebesar 13,7 juta UMKM yang telah memasuki dunia digital. Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh Darmika, Usman, dan Goso pada tahun 2018, penerapan teknologi keuangan pada pelaku UMKM memiliki dampak pada pertumbuhan UMKM. Baik kita terus mengembangkan produk yang lebih fleksibel dan lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bisnis mikro kecil dan menengah, seperti kesulitan mendapatkan akses. Dengan kehadiran fintech, banyak layanan keuangan menjadi lebih mudah dan murah, seperti penerapan verifikasi identitas digital dan skema pembayaran yang dapat mempercepat berbagai layanan keuangan. Fintech dapat membantu UMKM dengan berbagai cara, seperti memfasilitasi akses ke berbagai jenis layanan keuangan, menjangkau daerah terpencil, menawarkan pembiayaan usaha yang lebih cepat dan mudah, dan membantu memperkuat ekonomi lokal, menurut Winarto pada tahun 2020. Oke, untuk kesimpulannya, fintech menawarkan dampak positif bagi UMKM, khususnya di masa pandemi. Fintech sendiri membantu masyarakat mendapatkan layanan dari lembaga keuangan. Perekonomian suatu negara dapat pulih jika didukung oleh undang-undang yang kuat dan pertumbuhan fintech. Hal ini ditunjukkan dengan struktur UMKM pada triwulan 2 tahun ini. Hal ini terutama karena UMKM sudah bergabung dengan platform digital. Angkelmu tuh makan kari. Kami pamit undur diri, sekian dan terima kasih.